Nah, ini yang lebih penting, ini akses data pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Bang RG di channel RG Official ya. Bagaimana kabarnya kalian? Ya, saya selalu berharap semoga dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting yang masih terjerat masalah pinjaman online, yang masih diteror DC pinjol ya, tetap semangat menjalani aktivitas, fokus dengan kegiatan pribadinya, fokus sama keluarga ya. Masalah DC pinjol jangan digubris dulu, diabaikan saja dulu. Yang terpenting di sini mentalnya harus kuat ya. Saya sangat berterima kasih kepada kalian semua yang selalu mensupport channel ini, dan terima kasih yang sudah bergabung di grup Brutal bersama Kuat Mental. Dan saya sangat bersyukur alhamdulillah dari teman-teman yang bergabung di grup itu alhamdulillah sudah mendapatkan pencerahan ya, sudah mendapatkan kekuatan yang lebih, sudah mengerti konsekuensi pinjol itu seperti apa, resikonya seperti apa. Akhirnya pada kuat semua mentalnya, sesuai nama grupnya ya, Brutal bersama Kuat Mental. Kita anggap di sana berkeluarga. Nah ya. Oke, di sini sesuai pertanyaan dari teman-teman kita itu banyak yang japri menghubungi saya. Masih banyak yang belum tahu bagaimana yang ilegal dan mana yang legal. Sebenarnya sangat mudah sekali kita membedakan yang mana pinjol legal dan mana yang ilegal ya. Fintech lending ilegal vs fintech lending terdaftar atau berizin. Sini hati-hati pemalsuan. Fintech lending ilegal memalsukan dan mengelabui masyarakat dengan membuat nama dan atau logo sama mirip dengan penyelenggara fintech lending yang terdaftar dan berizin di OJK. Jadi banyak pinjol ilegal mencomot lambang OJK dan API atau KSP. Di sini ada perbedaannya. Satu, regulator atau pengawas. Ya, ilegal tidak ada regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatan penyelenggara fintech lending ilegal. Sedangkan yang berizin atau legal, penyelenggara fintech lending yang terdaftar dan berizin di OJK berada dalam pengawasan OJK sehingga sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Di sini bisa kita garis bawahi ya, aspek perlindungan konsumen. Faktanya saat ini banyak konsumen yang dihubungi dan berkontaknya. Faktanya saat ini banyak fintech lending yang sudah berizin menyalahi aturan ya. Padahal ketetapan OJK hanya mengakses 3 kamera, mikrofon dan lokasi. Nyatanya ada yang mengakses data kontak, bahkan ada yang mengakses penyimpanan ya. Nah, jadi tidak ada jaminan, baik pun legal ya, tidak ada jaminan. Yang kedua di sini bunga dan denda. Penyelenggara fintech lending ilegal mengenakan biaya dan denda yang sangat besar dan tidak transparan. Sementara yang legal, fintech lending yang terdaftar dan berizin OJK diwajibkan memberi keterbukaan informasi mengenai bunga dan denda maksimal yang dapat dikenakan kepada pengguna. API mengatur biaya pinjaman maksimal 0,8% per hari dan total seluruh biaya termasuk denda adalah 100% dari nilai pokok pinjaman. Jadi ini dulu ya 100%. Menurut saya yang saat ini ya, kalau tidak salah 50% dendanya ya. Jadi sudah diubah peraturannya ya oleh OJK, denda fintech tersebut. Terus yang ketiga di sini kepatuhan peraturan ya. Penyelenggara fintech lending ilegal melakukan kegiatan tanpa tunduk pada peraturan baik PUJK maupun peraturan perundang-undang lain yang berlaku. Sedangkan yang legal, penyelenggara fintech lending yang terdaftar dan berizin OJK wajib untuk tunduk pada peraturan baik PUJK maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nyatanya mereka melanggar aturan ya. Di sini yang selanjutnya, pengurus, tidak ada standar pengalaman apapun yang harus dipenuhi oleh penyelenggara fintech lending ilegal. Sedangkan yang legal, di sebelah kanan ini yang legal ya, direksi dan komisaris penyelenggara fintech lending yang terdaftar atau berizin OJK, jelas orang-orangnya dan harus memiliki pengalaman minimal 1 tahun di industri jasa keuangan pada level manajerial. Nah, jadi yang sudah berdiri 1 tahun baru bisa mengantongi izin ya, yang untuk pinjol legal. Yang kelima, nah ini dia cara penagihan ya, cara penagihan. Penyelenggara fintech lending ilegal melakukan penagihan dengan cara-cara yang kasar, cenderung mengancam, tidak manusiawi dan bertentangan dengan hukum. Nah, terus yang legal kita di sini kita baca, tenaga penagih fintech lending yang terdaftar atau berizin di OJK wajib mengikuti sertifikasi tenaga penagih yang dilakukan oleh AFPI ya, yang dilakukan oleh AFPI. Ya, nyatanya sama saja ya, penagihannya juga tidak manusiawi, penagihannya juga menentang hukum ya, penagihannya juga cenderung pengancaman. Nah, jadi yang selanjutnya 6, asosiasi.
Penyelenggara fintech lending ilegal tidak memiliki asosiasi ataupun tidak dapat menjadi anggota AFI. Ya, benar, pinjol ilegal tidak terdaftar di AFI ya. Tidak menjadi anggota di AFI. Terus yang legal, penyelenggara fintech lending yang terdaftar dan berizin di OJK wajib menjadi anggota asosiasi yang ditunjuk, yaitu Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia API. Oke, nah di sini ya. Percuma saja ya menjadi anggota API, tapi ya seperti yang ilegal. Yang ketujuh, lokasi kantor domisili. Lokasi kantor fintech lending ilegal tidak jelas, ditutupi dan bisa jadi berada di luar negeri untuk menghindari aparat hukum. Ini benar, banyak pinjol ilegal itu yang kerjanya itu ya warga negara Indonesia, sementara yang punya itu WNA ya. Jadi mereka berkegiatan operasinya itu seperti di kos-kosan, di kontrak-kontrakan. Terus yang legal, lokasi kantor penyelenggaraan fintech lending yang terdaftar atau berizin di OJK jelas disurvei oleh OJK dan dapat dengan mudah ditemui di Google. Ini benar ya, alamatnya benar. Status ya, yang ke-8 status penyelenggaraan fintech lending ilegal tentunya berstatus ilegal dan menjadi target dari Satgas Waspada Investasi ya, menjadi target bersama Kominfo, Google Indonesia dan Direktorat Siberkrim Polri ya. Terus yang legal ya, penyelenggara fintech lending yang terdaftar atau berizin OJK berstatus legal sesuai dengan POJK ya, nomor 77 POJK 01/2016. Oke, di sini syarat pinjam meminjam ya, nomor 9. Pinjaman pada penyelenggara fintech lending ilegal cenderung sangat mudah tanpa menanyakan keperluan pinjaman. Oke, ini benar. Terus yang legal, penyelenggara fintech lending yang terdaftar dan berizin di OJK perlu mengetahui tujuan pinjaman serta membutuhkan dokumen-dokumen untuk melakukan credit scoring. Oke. Yang terakhir di sini, pengaduan konsumen. Fintech lending ilegal tidak menanggapi pengaduan pengguna dengan baik. Benar. Terus yang legal, penyelenggara fintech lending yang terdaftar atau berizin OJK menyediakan sarana pengaduan pengguna dan wajib menindaklanjuti pengaduan serta. Ya benar, ini memang ada pengaduannya, cuma ya tidak terlalu direspon dengan baik ya. Untuk masalah pengaduannya tidak terlalu direspon dengan baik. Terus di sini yang selanjutnya, kompetisi pengelola ya, yang ilegal, penyelenggara fintech lending ilegal tidak mewajibkan pelatihan atau sertifikasi apapun, sementara yang legal, direksi, komisaris dan pemegang saham pada penyelenggara fintech lending yang terdaftar berizin OJK wajib mengikuti sertifikasi yang diadakan oleh API untuk menyamakan pemahaman dalam mengelola bisnis fintech lending. Nah, ini yang lebih penting, ini akses data pribadi. Aplikasi fintech lending ilegal akan meminta akses kepada seluruh pribadi yang ada di dalam handphone pengguna yang kemudian disalahgunakan untuk melakukan penagihan. Terus yang selanjutnya, bagian yang legal, fintech lending yang terdaftar atau berizin OJK hanya diizinkan mengakses kamera, mikrofon, lokasi ya. Kamera, mikrofon dan lokasi cemilan pada handphone pengguna. Buktinya ada beberapa pinjol legal yang mengakses daftar kontak ya. Resiko bagi lender, di sini nomor 13, lender pada penyelenggara fintech lending ilegal memiliki risiko yang sangat tinggi, terutama risiko penyalahgunaan data, penyalahgunaan dana, pengembalian pinjaman yang tidak sesuai dan atau berpotensi praktik shadow banking dan ponzi scam. Nah, terus ya, pada yang legal, pada penyelenggara fintech lending yang terdaftar berizin OJK, lalu lintas dana dilakukan melalui sistem perbankan dan segala manfaat ekonomi maupun biaya yang dikenakan kepada lender dinyatakan secara jelas dalam perjanjian. Keamanan nasional yang ilegal, penyelenggara fintech lending ilegal tidak patuh pada aturan menempatkan data pengguna di Indonesia dan tidak memiliki pusat pemulihan bencana pada saat terjadi gangguan terhadap sistem elektronik ya. Sedangkan yang legal, penyelenggara fintech lending yang terdaftar atau berizin OJK wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Republik Indonesia. Jadi itu ya beberapa perbedaan ya, ada 14 perbedaan legal dan ilegal. Ini secara jelas ya, secara jelas yang kita bahas ini secara detail perbedaannya. Namun sebenarnya kita sangat mudah sekali membedakan ya. Kita cek saja pinjol legal yang berizin di OJK, di website resmi OJK, di www.ojk.go.id fintech ya. Itulah yang bisa saya informasikan untuk pertanyaan dari kalian yang selalu menanyakan ya, Bang, apakah perbedaan pinjol legal dan ilegal? Oke, itu saja. Terima kasih yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.